Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Bapak Dr. Hamim Zarkashi dan Ustadz Fauzan, para pimpinan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Hadir juga bersama saya ada Pak Wahyono, ya. Beliau Area Manager Bank Syariah Indonesia Yogyakarta beserta beberapa rekan dari Bank Syariah Indonesia. Semua hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Ada Kiai Rafiq juga, pimpinan dari Pondok Pesantren Latifah Mubarakiyah, dan juga para pimpinan Ormas Islam, khususnya para pimpinan Muhammadiyah, Ranting, Cabang, dan Aisyah juga. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya mengajak kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Islam mempertemukan kita. Jadi kalau bukan karena dinul Islam, ya tidak akan Zainul Majdi ini duduk di sini. Tidak akan Ustadz Fauzan, Ustadz Hamim di samping saya. Tidak akan kita duduk bermajelis di Masjid Tegal Rojo ini. Tapi karena iman dan Islam yang mempersatukan kita, yang mentautkan hati kita. Alhamdulillah. Setelah bersyukur kehadirat Allah, saya mengajak untuk memaksimalkan duduk kita di masjid. Mungkin ada yang lupa, ya. Saya ajak untuk kita baca niatul i'tikaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah. Nah, jadi memang kalau pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan secara khusus, dan juga bahkan setiap saat ketika kita datang ke masjid, ya, para ulama itu mensunnahkan kita untuk membaca niat tadi supaya kita dapat niatul i'tikaf. Berapa lama kita bisa mendapatkan status sebagai seorang mu'takif? Berapa lama kita harus ada di masjid? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu walau lahzatan, walaupun hanya sesaat saja. Jadi bapak-bapak ibu, kalau kita hadir ke masjid untuk sholat fardu, atau misalnya kita niat untuk mengkaji, belajar ilmu, termasuk juga malam hari ini kita bersilaturahim, jangan lupa pasang juga niat i'tikaf supaya berlipat keberkahan dan kebaikan yang kita dapatkan. Dan itu salah satu istimewanya Islam. Satu amal secara zohir dia bisa dipasangkan beragam niat yang semuanya itu di bawah lillahi ta'ala. Jadi semuanya lillahi ta'ala, payungnya itu lillahi ta'ala. Di bawah payung itu ada niat sholat fardu kalau kita tadi datang, ada niat tarawih, dapat juga. Kemudian niat untuk bersilaturahim udah 3, niat untuk menuntut ilmu sudah 4, niat untuk i'tikaf sudah 5. Satu amal. Itulah kata ulama, mengapa salah satu sebab disebutkan kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini walaupun umurnya jauh lebih pendek dibanding umat-umat sebelumnya, ya, tetapi dia mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Bahkan disebutkan masuk surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengawali atau sebelum umat-umat yang lain. Kata para ulama, salah satu sebabnya adalah tad'iful ujur bitaksirin niat. Karena umat Nabi Muhammad ini dimungkinkan mereka dalam satu amal itu dia bisa pasang beragam niat dan masing-masingnya mendapatkan pahala dari Allah. Alhamdulillah.
Yang kedua, saya mengajak kita juga untuk mengamalkan doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada orang-orang dekat beliau pada bulan Ramadan, termasuk kepada istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dua doa itu kita baca bersama ya, bapak-bapak ibu ya, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Alhamdulillah. Malam hari ini kita memperingati nuzul Quran, kitab yang bisa mengganti semua kitab suci sebelumnya, tapi tidak tergantikan oleh kitab suci manapun. Suatu ketika dulu ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah ibnu Amr ibnul As. Jadi pada satu peristiwa, Abdullah bin Amr bin As ini mendapatkan rampasan ya, berupa zamilatain. Jadi zamilatain itu yang ditaruh di punggung onta ya. Zamilah itu artinya kayak tas gitu, berisikan barang di atas punggung onta yang isinya banyak. Nah ini dia dapat dua, ada dua onta istilahnya. Jadi menggambarkan betapa banyaknya zamilatain ya, dua gendongan onta, isinya kitab semua. Dan yang paling utama di antara kitab-kitab itu adalah kitab Taurat. Maka Abdullah bin Amr itu begitu pulang ke Madinah, dia duduk di samping masjid, di sudut masjid, lalu dia mulai buka itu. Dia buka Taurat. Wah dia ngangguk-ngangguk. Buka lagi, ngangguk lagi. Dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Amr, kenapa engkau baca Taurat padahal ada Al-Quran di tengahmu? Apa yang ada di Al-Quran mencukupkanmu dari apa-apa semua kebaikan yang Allah muatkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dan kalau Musa hidup sekarang, kata Nabi, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Kalau Musa alaihissalam ada di antara kita sekarang, hidup sekarang ini, maka tidak ada yang dia lakukan kecuali mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As langsung melepas, nggak dibaca lagi, dan kembali mendalami Al-Quran. Peristiwa ini bapak-bapak dan ibu ya, menggambarkan posisi Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui semua kandungan-kandungan hikmah spiritual, tuntunan dari Allah Ta'ala, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, sampai akhir Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup dengan membaca Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran dinamakan musaddiqan wa muhaiminan. Musaddiqan itu artinya apa-apa yang baik yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya itu dijelaskan lagi dalam Al-Quran dalam bentuk yang lebih tegas. Bagaimana birrul walidain, bagaimana silaturrahim, bagaimana kejujuran, bagaimana membangun masyarakat yang dipenuhi dengan kasih sayang. Jangan suudzon, jangan menggibah, jangan namimah. Apa-apa semua hikmah-hikmah yang ada pada masa Luqmanul Hakim, pada masa Nuh alaihissalam, pada masa Ibrahim alaihissalam, semuanya itu dirangkumkan dalam Al-Quran. Musaddiq wa muhaimin, dan ketika ada sesuatu yang bertentangan di antara kitab suci itu,
maka Al-Qur'anlah yang menjadi wasit dan penilainya. Artinya Bapak-bapak Ibu, Al-Qur'an mencukupkan kita dari semua tuntunan-tuntunan yang pernah turun di atas bumi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, kita renungkan ya, bagaimana Al-Quran yang turun 1400-an tahun tadi dijelaskan oleh beliau-beliau kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih bisa kita nikmati persis sebagaimana ketika turun kepada Nabi. Tidak ada perubahan baik itu dikurangi atau dilebihkan. Tidak ada kata manusia yang masuk di dalamnya. Allah Ta'ala pagari dengan kudrat iradatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya. Alhamdulillah di Indonesia ya, kita sekarang banyak melihat anak-anak kita menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inna lahu lahafizun. Kalau Allah mengatakan kami, berarti di dalam hal itu ada peran manusia. Kalau Allah mengatakan aku, maka itu adalah prerogatifnya Allah. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, khalaqtu biyadiya, aku ciptakan ya, dengan tanganku, dengan kudratku. Tapi ketika bicara tentang penciptaan manusia, walaqad khalaqna, sungguh kami ciptakan. Kenapa kalau untuk manusia yang lain pakai khalaqna, kepada Nabi Adam khalaqtu? Karena untuk manusia yang lain itu perantaraan melalui ibu dan bapak kita. Maka ketika Allah mengatakan wa inna lahu lahafizun, dan kami akan memeliharanya, maka di dalamnya itu ada peran manusia. Siapa yang memeliharanya dari manusia? Para hufaz. Maka ketika anak-anak kita menghafal Quran, ya Allah, itu karunia luar biasa. Artinya anak-anak kita itu menjadi bagian dari skenario Allah untuk menjaga Al-Quran. Tidak hanya sekadar mengalirkan pahala untuk orang tuanya, tidak hanya menjadi sebab syafaat bagi ayah ibunya, tapi dia menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang di dalam diletakkan oleh Allah menjadi bagian penjaga Al-Quran. Itu sebabnya bahkan pada masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran itu diperhatikan betul oleh Rasul, ya, karena dia masuk ke dalam wa inna lahu lahafizun. Maka kesyukuran besar bapak-bapak, ibu, ya, kita bukan orang Arab, ya, jauh dari tempat lahirnya Islam, tapi rasanya tidak ada rumah kita yang tidak ada Al-Qur'annya. Alhamdulillah. Nah, tinggal kalau kita bicara tentang memuliakan Al-Qur'an dalam nuzulul Qur'an ini, maka tugas kita adalah terus belajar meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran. Tingkat orang yang mendekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran itu kata ulama beragam. Yang pertama ada istilahnya al-qiraatul aliyah, membaca otomatis. Baca otomatis itu maksudnya kita baca aja, deres saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya apa, Pak? Wallahu alam. Itu namanya qiraah aliyah. Baca aja gitu. Bahkan ada surah-surah yang saking seringnya kita dengar, ya, seperti surah Yasin, nyambung aja, teng ke inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Nyambung aja, walaupun kita nggak tahu artinya. Itu yang paling dasar. Hafal Fatihah ibu-ibu? Mesti hafal, karena rukun salat, ya. Tahu artinya enggak? Mungkin tidak semua, ya.
Nah itu namanya qiraah aliyah, membaca secara otomatis saja tanpa memahami. Ada pahalanya enggak? Ada. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yang baca satu huruf Al-Quran dapat 10 pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Rasul, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Kalau dari sisi pahala, yang pertama ini dapat pahalanya. Tapi kan Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan sekadar menjadi ladang pahala. Al-Quran itu turun hudan linnas, supaya dia bisa kita pahami, menjadi petunjuk. Maka ada tingkatan yang kedua, namanya al-fahmul harfi. Nah, al-fahmul harfi itu artinya alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hati kita tahu kita, alhamdulillah segala puji, lillah hanya milik Allah, rabbil alamin Tuhan semesta alam, ar-rahmanir rahim maha pengasih, maha penyayang, maliki yaumiddin pemilik hari pembalasan. Kita tahu artinya, tapi sebatas arti secara garis besar saja. Nah itu namanya al-fahmul harfi. Ini tingkatan yang kedua. Biasanya tingkatan ini kita dapatkan kalau kita lihat terjemahan Al-Quran ya. Misalnya kita buka, kan ada tuh terjemahan Al-Quran ya Ustaz ya, dari Kementerian Agama itu ketahuan. Jadi kita bisa baca Al-Qurannya, lalu kita baca terjemah harfiahnya. Itu tingkatan yang kedua. Dapat pahala enggak? Dapat. Bedanya apa sama yang pertama? Lebih besar yang kedua. Kenapa? Karena ma'al fahmi. Walaupun kefahamannya itu hanya garis besar, tapi udah mulai dia paham ya. Maka itulah derajat yang kedua kata para ulama, al-fahmul harfi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan al-fahmut tafsiri. Dia mulai memahami Al-Quran dan bisa menafsirkannya secara umum. Jadi ketika dia alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, maka apa sih alhamdulillah, hakikat dari pujian itu apa gitu. Maka dia mulai memahami, oh yang namanya pujian itu as-sana bil jamil, menyebutkan ya, menyebutkan sesuatu yang baik ya, sebagai tanda terima kasih. Lillah hanya milik Allah, rabbil alamin. Apa arti rabbil alamin? Rabb itu ternyata bukan hanya sekedar Tuhan artinya, tapi Rabb dia menjaga, memelihara. Gak ada seorang hamba yang dibiarkan gak makan, dibiarkan sengsara walaupun dia gak beriman sama Allah. Itu rububiyahnya Allah. Jadi dia mulai kepada tingkat menafsirkan ya. Penafsirannya dia mulai pahami, lebih tinggi dari sekedar harfi. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkaulah tempat kami minta pertolongan. Maka dia mulai tafsirkan, kenapa kok iyyaka na'budu, kenapa tidak na'buduka? Kalau na'buduka itu kami menyembahmu, kalau iyyaka na'budu hanya engkau yang kami sembah. Oh beda, kalau na'buduka kami menyembahmu, itu berarti bisa saja saya juga menyembah yang lain ya. Saya menyayangimu, kan kita kalau bilang saya menyayangimu, kalau sama istri kita misalnya, istriku saya menyayangimu. Kalau istrinya pinter dia bilang gini, sebentar dulu gitu. Sebentar dulu nih gitu. Tapi kalau hanya engkau yang kucintai, baru dia tenang. Dimasakkan kayak hamim sahurnya terus nanti ya, aman sudah gitu. Jadi mulai kita menafsirkan, mulai naik. Oh perbedaan, oh iya karena na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah tempat kami meminta pertolongan. Mulai. Lalu kemudian yang paling ya yang lebih lagi atasnya itu yang disebut dengan al-fahmut takamuli. Jadi dia mencoba memahami lebih utuh tentang konsep Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok iyyaka na'budu duluan dibanding ihdinas siratal mustaqim? Oh, kata ulama, ternyata di situ bukan hanya mendidik kita tentang tauhid, bukan hanya mendidik kita tentang bagaimana berdoa, tapi juga bagaimana beradab dengan Allah.
Artinya apa? Iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ibadah dulu, baru minta. Kewajiban dulu, baru minta hak. Itu adab dengan Allah. Jadi tunaikan semua tuntunan-tuntunan itu dengan baik, baru kemudian Anda minta kepada Allah. Jangan sholatnya nggak jelas, tapi doanya panjang. Begitu nggak dikabulkan, dia marah sama Allah. Padahal sholatnya ala kadarnya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak ditahqiq, tidak diwujudkan, tidak disungguhin, diseriusin. Ihdinas siratal mustaqimnya aja yang diminta. Padahal dalam Al-Fatihah maqam iyyaka na'budu itu mendahului ihdinas siratal mustaqim. Adabnya kepada Allah, kita tunaikan kewajiban kita, Allah akan limpahkan nikmat dan karunia yang tak putus kepada kita. Nah, jadi ini ilustrasi saja ya Bapak-bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu, kalau kata Imam Ali, istantiqil Quran, ajak Al-Quran itu bicara. Gimana sih kita bicara? Kalau saya misalnya sama Pak Kiai Hamim, misalnya, udah habis itu diam, gimana responnya Pak Kiai? Udah selesai. Tapi Pak Kiai apa kabar? Pak Kiai kan jawab, alhamdulillah Tuan Guru saya sehat. Kalau lebih lagi, Pak Kiai gimana COVID-nya kemarin? Waktu jadi lulusan COVID gimana, ceritain dong gitu. Begitu bilang ceritain dong, beliau kan cerita 10 harinya itu. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita hanya menyentuhnya sekali setahun, ya kayak begitu juga, udah selesai. Tapi kalau kita ajak dia dekat, dan ajak dekat itu kan bukan berarti harus hafal Quran. Cukup apa yang kita ngerti, ya kita baca saja. Walaupun berat, kita baca satu ayat, tapi tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Setiap hari. Walaupun satu ayat, walaupun 2 ayat, tapi tetap, maka respon Al-Quran juga akan beda. Itu kata Imam Ali, istantiqil Quran. Kalau engkau hanya berbisik dengan sayup-sayup kepada Al-Quran, Al-Quran pun akan meresponmu dengan sayup-sayup. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh bicara dengannya, maka dia akan hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.